Hai adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan Encik Ripka dalam bacaan Bina Anak yang ke-38 dengan judul Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Matius pasal 3 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita membaca dan mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa yang baik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Suci Kudus. Kami akan beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, Roh Kudus menuntun kami agar supaya kami terfokus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan pun menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang yang selalu bercahaya, selalu bersinar dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Sekali lagi terdapat di dalam kitab Matius pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan diberi judul Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan yang berkatakan, "Firman Tuhan ku dengar." Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Iya, puji Tuhan adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Encik mau tanya pada adik-adik semua saat ini. Apakah semua adik-adik yang ada di sini sudah dibaptis? Sudah? Ada yang belum? Oh iya. Nah adik-adik terang inya apalagi ini semua dekat Desember Kang. Sudah lagi berapa bulan? 3 bulan kunturang semua masuk bulan Desember. Biasanya adik-adik kalau tiap Natal ya. Kalau tiap Natal itu setiap Natal kedua itu biasanya ada terempe mama-mama dan papa orang tua yang jaga bawa itu anak-anak untuk dibaptis. Itu kalau Natal kedua. Nah, apa itu baptisan adik-adik? Baptisan adalah sebagai tanda bagi orang Kristen. Dan apabila sudah dibaptis, maka sudah resmi menjadi warga Kristen.
Dan setiap orang yang sudah dibaptis harus mau menerima dan mau melaksanakan setiap ajaran iman orang Kristen atau gereja Kristen. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Nah, pada waktu itu, pada suatu hari ketika Yesus datang dari Galilea, ya, dia pergi ke salah satu tempat, yaitu Sungai Yordan. Nah, pas dia sampai di sana, adik-adik, dia lihat, aduh, banyak orang, banyak sekali nih orang yang ada di Sungai Yordan. Ada bikin apa dorang ini? Banyak sekali, dia juga kok tidak dapat lihat dia punya saudara, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, kenapa dia bilang dia punya saudara? Karena dia mama, Yesus mama dan Yohanes mama bersaudara, sehingga dorang dua pun bersaudara. Dia lihat Yohanes, itu Yohanes. Ada bikin apa Yohanes di sana? Ternyata Yohanes sedang membaptis banyak orang. Yohanes membaptis banyak orang yang pada waktu itu ingin dibaptis karena mereka ingin bertobat, ingin lebih dekat lagi dengan Yesus. Karena Yohanes bilang kalau kalian ingin bertobat, kalian harus dibaptis. Bertobat berarti meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan harus melakukan perbuatan yang benar. Dan itulah Yohanes lakukan bagi orang-orang yang ingin bertobat dan ingin dibaptis. Ya, pada waktu itu ketika Yesus lihat Yohanes, dia sangat senang. Bahkan Yohanes pun ketika melihat Yesus, Yohanes bilang, itu Yesus. Senang sekali kita lihat itu Yesus. Kita ingat cerita kita mama. Adik-adik, Encik mau tanya, ya, siapa bapak dan ibunya Yohanes? Ada yang ingat? Ada. Iya, benar. Ibunya adalah Ibu Elisabet dan bapaknya yaitu Bapak Sakaria. Nah, adik-adik tahu makanannya dari Yohanes pada waktu dia memberitakan pertobatan di padang gurun? Ya, makanannya apa? Tahu adik-adik? Iya, benar. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Bahkan pakaiannya bukan seperti pakaian yang orang pakai saat ini. Tidak, adik-adik. Pakaiannya dari bulu unta dan berikat pinggang kulit. Nah, itu tuh Yohanes. Ya, kalau torang Kang, kalau makan pasti makan nasi, lengkap dengan dia punya ikan dan sayur. Tetapi pada waktu itu ketika Tuhan mempersiapkan Yohanes untuk membuka jalan, Yohanes hanya makan belalang dan madu hutan. Sekali lagi, pakaiannya dari bulu unta dan berikatkan pinggang kulit. Nah, adik-adik, jadi pada waktu itu ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus, dia sangat senang karena katanya, kita ingat mama ada cerita pada waktu kita masih kecil, ya kita Mama Elisabet itu sering cerita siapa itu Yesus. Ternyata Ibu Elisabet cerita bahwa itu Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia dan dialah yang akan menjadi torang pejuru selamat. Itu yang sering Ibu Elisabet ceritakan kepada Yohanes sehingga dia sangat senang ketika Yesus datang di tempat itu. Nah, adik-adik, tapi Yohanes berpikir, kira-kira apa maksud Tuhan Yesus datang di sini? Kita nih mau kalau dia mau minta dibaptis sama dengan orang-orang ini. Dia kan yang tidak berdosa. Kita nih mau, pokoknya kita nih mau kalau Tuhan Yesus mau minta dibaptis.
Tapi adik-adik, ketika dia sedang berpikir-pikir seperti itu, datanglah Yesus menghampiri Yohanes dan dia mengatakan, "Yohanes, aku ingin dibaptis." "Hah? Tuhan, kenapa? Aku tidak layak, Tuhan, membaptis Tuhan. Tidak layak. Sedangkan membuka tali kasut Tuhan pun aku tidak layak." Yohanes, jangan bilang begitu. Ini harus dilakukan karena aku harus menuruti perintah Bapakku di sorga. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan penuh ketulusan, Yohanes pun sudah tidak bisa menolak. Dia pun memegang tangan Yesus, bersama-sama dorang dua turun ke air di dalam sungai Yordan. Dan Yohanes pun membaptis Yesus. Ketika itu adik-adik, apa yang terjadi? Ya, kalau dalam pembacaan ini ada bilang, ketika Yesus keluar dari air, tiba-tiba apa? Tiba-tiba terbukalah langit. Wah, cahayanya sangat terang. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Nah, adik-adik, luar biasa. Ketika Yesus dibaptis dan ketika dia keluar dari air, maka terbukalah langit. Ya, terbukalah langit dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Burung merpati itu langsung hinggap di atas Tuhan Yesus. Dan terdengarlah suara yang berkata, bagaimana adik-adik? Apa adik-adik? Iya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wah, luar biasa. Orang-orang ada dengar dan melihat hal itu sangat takjub. Dan mereka pun semakin percaya bahwa benar Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang datang ke dunia, menjadi manusia dan menjadi penyelamat dan penebus dosa umat manusia. Nah, adik-adik, sangat luar biasa. Kenapa Yesus harus dibaptis? Ya, padahal Yesus itu tidak berdosa. Tidak sama dengan orang-orang yang pada waktu itu datang minta dibaptis karena mereka berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus ingin dibaptis oleh Yohanes karena dia harus mentaati perintah Tuhan Allah, Bapanya di sorga. Ya, dan itu menandakan bahwa permulaan atau memulainya pelayanan dari Tuhan Yesus. Sama seperti pada waktu-waktu yang lalu pada Perjanjian Lama, para imam-imam ketika memulai pelayanan, mereka harus membasuh dirinya untuk mewakili seluruh umat Israel datang kepada Allah sebelum mereka memulai pelayanan. Itu yang dilakukan oleh para imam-imam pada waktu itu, dan itu pun dilakukan oleh Yesus. Ya, agar supaya adik-adik ketika torang pun sebagai anak-anak kecil atau sebagai orang-orang yang percaya, torang harus menuruti keteladanan dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pun taat kepada perintah Bapanya di sorga. Bahkan juga seperti Yohanes, mentaati juga perintah dari Yesus untuk membaptis Yesus. Ya, dia tidak menolak karena dia tahu Tuhan yang menyuruh dan menginginkan hal itu. Kita pun sebagai anak-anak adik-adik ya, belajar seperti Tuhan Yesus mentaati perintah Bapa di sorga. Dan kita pun adik-adik ya, adik-adik yang manis encik sangat percaya ketika adik-adik dari kecil suka tentang firman Tuhan. Maka adik-adik di dalamnya Tuhan akan ada kasih berkat, kasih hikmat, roh takut akan Tuhan. Roh yang sangat suka-suka dengar itu firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong adik-adik, bahkan kita semua untuk melakukan itu firman Tuhan. Melakukan apa itu maunya Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, walaupun torang masih kecil, jadilah pelaku-pelaku firman, setia dengan apa yang Tuhan inginkan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau Tuhan Yesus
pada waktu itu dibaptis di Sungai Yordan. Tetapi adik-adik sejak Enci juga masih kecil, ya bahkan juga adik-adik ketika masih kecil ya, dibawa oleh mama dan papa ke gereja, dibaptis di gereja, dan apa adik-adik? Dituang dengan air di kepala, dan apa? Dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tentunya adik-adik sekali lagi Enci ingatkan, ketika torang sudah dibaptis, ya, torang harus setia melakukan ajaran iman. Orang Kristen torang berimankan kepada Tuhan, tetapi jangan hanya dengan iman saja, tetapi torang juga harus melakukan kehendak Allah, berbuat yang baik, melakukan kasih. Ya, karena Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu tidak sombong, adik-adik, sangat baik. Ya, tidak ada dosa. Dan torang harus ikut apa yang Tuhan lakukan. Ya adik-adik, kalau di antara adik-adik saat ini belum dibaptis, berdoa supaya mama dan papa akan bawa pak adik-adik ke gereja untuk dibaptis. Supaya adik-adik apa? Torang boleh menjadi warga Kristen yang berimankan kepada Tuhan Yesus. Nah, kiranya firman Tuhan saat ini adik-adik boleh memberkati torang semua, dan biarlah torang juga menjadi pelaku-pelaku firman. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang telah mengajar kami untuk tetap setia dan taat pada kebenaran-Mu akan menguatkan kami dan memampukan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang rindu untuk mentaati apa yang Engkau kehendaki. Biarlah kami selalu rindu untuk membaca firman Tuhan, rindu berdoa, dan rindu untuk selalu melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam adik-adik.